Cerita dimulai ketika seorang anak laki-laki yang terjebak di lift yang menuju ke atas. Begitu dia mencapai puncak, dia melihat sekelompok orang menertawakannya, dan kemudian mereka menangkapnya dan menariknya ke atas. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dan mulai berlari, tetapi akhirnya jatuh. Ketika dia sadar kembali dan melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia dikelilingi oleh beberapa tembok menjulang yang membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Kemudian orang-orang itu mengangkatnya dan menguncinya di dalam penjara. Pemimpinnya dari Glad, Albi, datang dan menanyakan nama anak laki-laki itu, tetapi dia tidak dapat mengingat namanya dan apapun tentang dirinya atau masa lalunya. Albi menghiburnya dan meyakinkannya untuk tidak khawatir, dan dia akan mengingat namanya dalam 2 hari karena ini adalah hal yang umum. Albi sementara mulai memanggilnya Greenie. Greenie bertanya tentang keberadaannya dan apa yang sebenarnya terjadi. Albi menjelaskan bahwa kita semua tinggal di sini, menanam makanan kita di sini dan tidur di sini. Semua kebutuhan kita dikirim melalui lift sebulan sekali dengan anggota grup baru. Semua orang di sini dikenal sebagai Glider. Ketika Greenie bertanya siapa yang bertanggung jawab untuk semua ini, Albi mengakui bahwa dia tidak tahu. Greenie kemudian memperhatikan celah di tembok dan bertanya kepada Albi tentang hal itu. Dia menjawab bahwa mereka hanya memiliki 3 aturan. Pertama, lakukan pekerjaanmu dan jangan sia-siakan waktu. Kedua, jangan menyakiti anggota Glider yang lain. Ketiga dan yang paling penting, jangan pernah masuk ke dalam tembok. Namun Greenie masih penasaran mengapa dia tidak diizinkan memasuki tembok tersebut. Kemudian setelah beberapa saat, Greenie memutuskan untuk mendekati tembok dan melihat lebih dekat. Saat temboknya menutup, dia melihat 2 orang keluar dari sana. Greenie bertanya pada Chuck mengapa dia tidak diizinkan masuk ke dalam tetapi mereka boleh. Chuck menjelaskan kepadanya bahwa hanya runner yang memiliki izin untuk masuk. Saat Greenie mendekati pintu, Gali tiba-tiba mencegahnya. Greenie mengatakan bahwa mereka tidak bisa menahannya seperti ini. Saat dia protes, tembok mulai menutup dan Greenie terkejut. Gali meyakinkannya bahwa dia tidak akan menghentikannya lain kali. Selanjutnya beberapa waktu kemudian malam itu ada pesta yang diadakan untuk merayakan kedatangan anggota grup baru dan semua orang bersenang-senang. Greenie dan Newt sedang duduk bersama. Greenie bertanya tentang tembok itu. Dan Newt menjelaskan bahwa itu adalah labirin dan mereka adalah runner. Setiap pagi mereka keluar untuk mencari jalan keluar dari labirin dan menghafalnya. Dan mereka telah melakukan hal itu selama 3 tahun. Greenie kemudian bertanya apakah mereka telah menemukan sesuatu. Newt menjelaskan bahwa jalur di dalam labirin berubah setiap hari dan hanya runner yang tahu apa yang ada di dalamnya. Jika mereka tidak berhasil kembali tepat waktu, mereka tidak pernah kembali. Semua orang yang terjebak di dalam tidak pernah berhasil kembali. Di dalam ada makhluk yang disebut Griever dan tidak ada yang pernah melihat mereka. Siapapun yang pernah bertemu dengan Griever, mereka tidak akan selamat. Greenie kemudian bertanya jika dia ingin menjadi runner. Newt menjawab tidak ada yang ingin menjadi runner, kamu harus dipilih untuk menjadi pelari. Gali menantang Greenie untuk pertandingan gulat dan Greenie pun menerima tantangan itu. Gali membanting Greenie jatuh dan saat itulah Greenie mengingat namanya adalah Thomas. Kemudian keesokan harinya ketika Thomas sedang bekerja, Newt mengirimnya untuk mengambil pupuk dari hutan. Saat Thomas berada di hutan, tiba-tiba Ben muncul di depannya dan menyerangnya. Sebenarnya Ben adalah seorang runner yang tersengat oleh Griever sehingga dia menjadi agresif. Ben menyalahkan Thomas bahwa itu semua adalah salahnya. Thomas bingung tentang apa yang Ben bicarakan dan mengapa dia menyalahkannya. Kemudian Newt datang dari belakang dan menjatuhkan Ben. Di kemudian hari saat malam menjelang setelah mereka sepakat memasukkan Ben ke dalam labirin meskipun dia yakin dia bisa pulih dengan sendirinya. Tetapi tidak ada yang mendengarkannya karena dia menjadi sangat berbahaya. Thomas bermimpi bahwa dia berada di laboratorium sains dengan seorang wanita yang mengatakan sesuatu kepadanya. Mimpi ini menghantui Thomas setiap malam tapi dia tidak mengerti pentingnya hal itu. Keesokan paginya Thomas bangun dan memperhatikan bahwa Albi yang bukan runner telah masuk ke labirin dengan runner lainnya. Thomas bertanya kepada Newt mengapa Albi masuk ke sana. Tetapi Newt percaya Albi tahu lebih banyak daripada kita karena Albi adalah orang pertama yang tiba di tempat ini. Dan telah sendirian selama sebulan di tempat ini. Ketika lebih banyak orang tiba, Albi menyadari pentingnya kebersamaan dan semua orang yang di sini saling membantu dan mengikuti aturan. Newt meminta Thomas tidak banyak bertanya dan membantunya menebang pohon. Kemudian hari menjelang malam tetapi Minho dan Albi masih belum kembali. Semua orang khawatir dan mereka berkumpul di dekat pintu labirin untuk menunggu mereka. Ketika labirin mulai menutup, mereka melihat bahwa Minho menggendong Albi yang telah disengat oleh Griever. Thomas bergegas masuk dan pintu labirin menutup.
Minho memberi selamat kepada Thomas dan dengan sinis memberitahu dia bahwa dia melakukan hal yang baik dan sekarang dia bisa mati dengan mudah. Lalu mereka berdua menggantung Albie di pohon untuk menyembunyikannya dari Griefer. Namun ketika mereka mendengar Griefer mendekat, Minho melarikan diri. Tetapi Thomas tetap di sana dan berhasil menyembunyikan Albie dari Griefer. Kemudian salah satu Griefer mulai mengejar Thomas tapi dia dengan cerdik membunuh Griefer di tembok yang ditutup pada hari berikutnya. Semua orang menunggu Minho dan Thomas dengan cemas, tetapi setelah beberapa waktu mereka melihat keduanya kembali dengan Albie. Semua orang tercengang karena tidak ada orang yang pernah terjebak di dalam labirin dan kembali hidup-hidup sebelumnya. Minho juga mengungkapkan bahwa Thomas telah berhasil membunuh Griefer, dan ini merupakan prestasi bersejarah. Beberapa hari kemudian Liv datang dengan seorang gadis. Di tangan gadis itu terdapat pesan yang bertuliskan dialah orang yang terakhir. Gadis itu terbangun sejenak dan mengucapkan nama Thomas kemudian pingsan lagi. Mereka membawa gadis itu ke dalam Glade. Thomas berbicara tentang kembali ke labirin untuk mencari petunjuk di tubuh Griefer yang dibunuh Thomas sebelumnya. Minho dan yang lainnya bergabung dengannya dan mereka memasuki labirin lagi. Mereka menemukan Griefer dan menemukan objek seperti mesin berkedip merah di dalam tubuhnya, dan mereka membawa kembali ke Glade. Thomas bersikeras bahwa mereka perlu kembali ke dalam labirin lagi untuk mencari tahu hal yang lain. Gally tidak setuju karena hal itu bertentangan dengan aturan Glade dan Thomas harus dihukum. Newt berpihak pada Gally dan memutuskan untuk mengunci Thomas tanpa makanan selama 1 malam dan mulai hari berikutnya mereka akan membuatnya seorang runner sehingga dia bisa memasuki labirin kapanpun dia mau. Tetapi Gally tidak puas dengan hukumannya dan dengan kecewa pergi dari sana. Setelah itu Minho membawa Thomas ke sebuah ruangan rahasia di hutan yang hanya beberapa orang yang diizinkan masuk ke sana. Dia menunjukkan Thomas replika labirin yang dia buat. Minho menjelaskan bahwa itu adalah peta labirin lengkap dan dia telah menjelajahi setiap bagiannya tetapi tidak menemukan jalan keluar. Thomas mempertanyakan mengapa dia tidak memberitahu yang lain, tetapi Albie melarang Minho agar tetap ada harapan untuk keluar dari tempat itu. Di sisi lain kita melihat bahwa gadis itu telah bangun dan melemparkan batu ke semua orang. Kemudian Thomas tiba di sana dan memberitahu namanya, seketika itu dia berhenti. Dia mendekatinya dan gadis itu, Teresa membanjiri dirinya dengan pertanyaan. Thomas menjelaskan semua situasinya kepadanya dan mengatakan padanya bahwa mereka semua datang ke sini seperti dia dan tidak ada yang ingat apapun kecuali nama mereka. Teresa mempercayai Thomas dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya ingat air tempat dia tenggelam dan ada suara wanita yang mengatakan sesuatu kepadanya. Thomas juga mengungkapkan bahwa dia melihat Teresa dalam mimpinya setiap malam dan juga mendengar suara wanita itu. Teresa kemudian menunjukkan kepadanya 2 jarum suntik berlabel Wicked yang ada di sakunya. Saat dia tiba Thomas curiga bahwa suntikan ini dikirim kepada mereka untuk suatu tujuan dan dia menyuntikannya pada Albie, dan dia segera mulai pulih. Pada hari berikutnya Thomas dan Minho masuk ke dalam labirin dengan mesin yang mereka ambil dari tubuh Griefer. Di tengah labirin mesin itu mulai menunjukkan arah kepada mereka dan membantu mereka mencapai ke tempat yang belum pernah dijelajahi Minho sebelumnya. Mereka menemukan pintu yang mengarah kepada tunel. Tetapi saat mereka mendekati tunel tersebut, ada sesuatu yang memindai mereka, dan labirin mulai menutup. Mereka berhasil lolos dan begitu mereka berada di luar Thomas memberitahu semua orang apa yang terjadi. Kemudian Gally mulai berdebat dengan Thomas yang selalu melanggar aturan tetapi pertengkaran mereka terhenti oleh kedatangan Teresa yang mengatakan Albie telah sadar kembali. Thomas pergi menemui Albie dan bercerita bahwa mereka mungkin telah menemukan jalan keluar dari labirin tetapi Albie menolak untuk mempercayainya karena ingatannya telah kembali. Dia menyalahkan Thomas atas segala kekacauan ini. Tiba-tiba orang di luar berteriak bahwa labirin tidak menutup. Semua orang bergegas keluar dan labirin yang sebelumnya hanya terbuka dari satu sisi, sekarang terbuka dari keempat sisi. Griefer muncul dari labirin dan mulai menyerang tempat itu, mengakibatkan banyak korban termasuk Albie yang baru saja pulih. Setelah itu Griefer kembali ke labirin dan labirin menutup lagi. Gally mendekati Thomas dengan marah dan meninjunya, menganggap dia adalah penyebab malapetaka ini. Bahkan Albie juga mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahan Thomas. Kemudian untuk mengungkap kebenaran, Thomas memutuskan untuk menyuntikkan dirinya sendiri dengan sengatan Griefer, berharap untuk mengingat masa lalunya. Thomas mulai mengingat bahwa dia dan Teresa sedang melakukan penelitian pada orang-orang di Glade. Dia menyadari bahwa semua orang di Glade adalah bagian dari penelitian mereka. Dia dan Teresa mengawasi semua orang sejak lama dan melakukan penelitian pada mereka. Namun, Thomas tiba-tiba dibangunkan oleh Teresa yang telah menyuntiknya dengan obat. Setelah bangun, Thomas mengakui semua yang dia lihat dalam mimpinya, membuktikan bahwa Albie benar.
Newt mengatakan bahwa mereka tidak peduli karena mereka tidak dapat mengingat masa lalu mereka, dan dia mendesak Thomas untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai, yaitu mencari jalan keluar dari labirin. Di sisi lain, Gally berhasil meyakinkan semua orang bahwa Thomas dan Teresa adalah penyebab semua masalah di Glade. Jadi keesokan harinya dia membawa mereka ke labirin untuk mengorbankan mereka. Tetapi sebelum mereka dapat melakukannya, Minho, Newt, dan Chuck menyelamatkan Thomas dan Teresa. Sekarang rencana mereka adalah pergi melalui lubang yang mereka temukan. Thomas mengungkapkan bahwa Glade bukanlah rumah mereka yang sebenarnya, dan dia lebih suka mencari jalan keluar daripada menghabiskan seluruh hidupnya di sini. Mendengar hal itu, beberapa orang memutuskan untuk ikut dengannya. Tetapi Gally dan beberapa orang lainnya menolak untuk bergabung. Kemudian mereka memasuki labirin dan melawan Griefer, dan banyak korban yang berjatuhan. Namun mereka akhirnya menemukan jalan keluar dan melangkah ke pintu tersebut. Tetapi itu adalah laboratorium yang ada dalam mimpi Thomas, dipenuhi dengan mayat-mayat peneliti di sekitar mereka. Mereka melihat data mereka di monitor dan menyadari mereka sedang diawasi oleh orang-orang yang bekerja di laboratorium ini. Thomas kemudian menemukan video di mana pemimpin laboratorium tersebut, Ava, menjelaskan bahwa matahari membakar bumi dan menyebabkan miliaran orang meninggal dan muncul virus baru yang langsung menyerang otak manusia. Untuk mengobati hal tersebut, mereka memilih beberapa anak dan menempatkan mereka ke dalam situasi yang menantang dengan harapan untuk merangsang perkembangan otak dan memastikan bahwa virus ini tidak akan mempengaruhi mereka. Ava mengakhiri video dengan menyatakan bahwa ini hanyalah awal dari ujian mereka, dan dia kemudian menembak dirinya sendiri dengan pistol. Lalu mereka hendak pergi dari sana, tetapi tiba-tiba Gally muncul dengan pistol. Dia telah disengat oleh Griefer dan ingat masa lalunya, dan sekarang berniat menembak Thomas. Tiba-tiba Chuck melindungi Thomas sehingga dia tertembak. Minho kemudian melempar tombak dan membuat Gally pingsan. Tetapi sayangnya Chuck tidak selamat, dan Thomas menjadi sangat sedih. Pintu kemudian terbuka dan militer mengangkut mereka dengan helikopter. Militer meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja, kemudian mereka melihat labirin dari atas, tempat mereka terperangkap selama bertahun-tahun. Di sisi lain, rupanya Ava masih hidup, dan dia terkesan bahwa Thomas dapat membawa banyak orang lebih banyak dari yang dia kira. Ini adalah harapan yang baik untuk bumi dan manusia di masa depan. Jika kalian suka dengan video ini, mohon berikan like dan subscribe channel kami ya.